Hello everyone, this is the first series of how to use CBTTAP in TSES. Jadi ini ada di modul guru. Yang pertama kita lakukan, kita cek di bagian sini ada CBT Exam. Nah, ketika kita klik ada 4 pilihan, PIC soal, reviewer soal, paket soal, atau bank soal. Nah, ini untuk guru secara umum, kita bisa membuat soal di bank soal. Kita klik di bagian sini. Di sini kita bisa menambahkan sebanyak-banyaknya soal yang kita inginkan. Ada 2 cara untuk menambahkan soal. Yang pertama dengan cara manual, atau yang kedua kita import langsung banyak soal sekaligus, ini bisa. Oke, kita coba dulu yang pertama, cara manual. Nah, di sini kita bisa masukkan pertanyaannya. Misalkan kita ketik berapakah nilai sin 30 begitu ya. Nah, di sini ada berbagai cara untuk editing kontennya. Misalkan kita mau menggunakan rumus, memasukkan rumus, kita bisa gunakan tanda function ini. Nah, di situ langsung keluar bentuk rumus ya, non teks. Atau kita bisa bold dan lain sebagainya. Untuk kita ketikkan di sini juga kita bisa menampilkan gambar untuk di konten pertanyaannya. Lalu jika kita sudah cukup dengan pertanyaannya, nah di sini kita bisa tambahkan audio misalkan dibutuhkan, contohnya di mapel-mapel TOEFL, TOEFL, dan lain-lain. Selanjutnya kita pilih tipe soalnya, apakah soal tersebut short answer, essay, dan lain sebagainya. Misal di sini kita pilih short answer, maka kita harus menambahkan opsi jawaban singkat yang itu merupakan jawaban yang kita anggap benar. Nah, di sini kita bisa menambahkan opsi lain. Contohnya misalkan kita mau pakai koma dan seterusnya, yang mana jika santri mengisikan salah satu dari ketiga ini maka akan dianggap benar. Oke, ini kita bisa submit. Nah, ketika disubmit, kita cek lagi di bank soal. Maka oke, kita sortir dulu yang berupa draft. Nah, tadi soal kita akan dalam bentuk statusnya adalah masih draft. Di sini yang kita lakukan adalah kita perlu meminta ke validator untuk mereview. Klik simbol pesawat di sini, kemudian tekan yes. Maka yang tadi draft maka akan menjadi posisinya menjadi review. Ini tadi soal kita akan berubah menjadi soal yang harus direview. Nah, ketika direview seperti ini maka kita tidak bisa mengedit atau menghapus. Kita harus menunggu sampai soalnya di accept atau mungkin ada revision begitu. Jadi kita tinggal menunggu. Nah, ini ada bentuk yang lain yang sudah accept. Misalkan ini adalah soal-soal kita yang sudah di accept oleh validator atau dari kurikulum. Ini contohnya seperti ini. Ini ada soal tipenya true or false. Nah, ini sudah statusnya adalah accepted dan sudah benar, bisa dipakai. Nah, tapi ketika status soal tersebut adalah accepted, maka kita tidak bisa lagi menghapus atau mengedit soal tersebut. Begitu. Nah, di sini teman-teman bisa mencoba mungkin menggunakan variasi soal yang lain, misalkan tipe esai. Nah, kalau di sini esai tidak perlu memberikan kunci jawaban, kemudian ada multiple choice single answer, kita tambahkan optionnya. Jangan lupa untuk SMP optionnya harus 4, kemudian SMA bikin 5 option. Jika sudah 5 option kita masukkan, pastikan ada 1 option yang kita pilih sebagai correct answer. Seperti itu untuk multiple choice single answer. Lalu ada multiple choice multiple answer. Di sini kita bisa sama caranya ya, menambahkan beberapa option. Tapi di sini kita bisa memilih lebih dari 1 jawaban yang benar. Tinggal kita checklist seperti ini. Oke, kita coba yang lain. Ada matching. Matching ini berarti menjodohkan. Bentuk soalnya adalah bentuk pilihan jawabannya kita tambahkan pair. Jadi kita langsung tuliskan jawaban yang benar. Contohnya di sini konsep 1. Nah, ini jawaban 1. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara mengacaknya, nanti auto di aplikasinya anak-anak akan teracak secara otomatis. Jadi kita cukup menuliskan pasangan yang tepat itu seperti apa di sini. Begitu. Buat pairnya lebih dari 1, bisa 1 pair, 2 pair, atau 3 pair. Itu untuk matching.
Kemudian di sini ada pilihan yang lain adalah sorting. Sorting ini adalah mengurutkan begitu. Jadi ketika kita tambahkan di sini beberapa sorting item, maka ini udah auto yang terurut seperti ini adalah jawaban yang benar. Nanti di platform siswa maka ini akan teracak secara otomatis. Terakhir ada bentuk true or false. Jadi kita bikin pairs juga. Sebentar. True or false. Di sini kita bikin suatu statement. Misalkan 2 adalah bilangan ganjil. Kemudian kita tentukan dia true or false, maka false. Kemudian kita bisa menambahkan statement lain begitu. Bisa lebih dari 1. Oke, jika sudah langsung di submit. Oke, itu adalah cara yang pertama ketika kita akan membuat bank soal. Cara selain itu, kita kembali lagi ke bank soal tadi, kita bisa juga langsung import soal yang banyak sehingga tidak perlu manual satu-satu seperti tadi. Caranya kita klik di sini import question. Kemudian sebelum kita import di sini ada template yang bisa kita download. Kita klik dulu. Maka bentukannya seperti ini. Ini ada file doc yang berisi petunjuk yang cukup lengkap. Jadi kita cukup menuliskan di sini. Misalkan kita mau memilih tipe soal multiple choice single, maka jangan merubah apapun, hanya ubah di bagian question. Langsung diisikan questionnya, kemudian option-optionnya diletakkan di sini. Seandainya kita mau menambahkan option, misalkan tadi jika SMA optionnya harus 5, berarti tambahkan lagi di bawah, kita tambahkan option 5 begitu. Kemudian jangan lupa untuk menuliskan kunci jawabannya, apakah option yang benar itu yang mana, misalkan O3 begitu. Dan seterusnya, pastikan setiap satu soal itu berada dalam satu tabel. Jadi kalau misalkan di dokumen ini Ustadzah mau langsung sekalian 20 soal, itu bisa tinggal mengcopy kembali tabel ini sesuai dengan tipe yang sudah kita pilih. Ini saya contohkan. Contoh misalkan ini adalah soal kuis matematika. Nah, di sini karena soal kuis itu berjumlah 20 soal dengan ketentuan yang sudah ditentukan, 8 soal multiple choice single, maka di sini saya kopikan tabel multiple choice single sebanyak 8 kali. Nah, tinggal mengganti untuk masing-masing taksonomi levelnya apa, kemudian soalnya apa, dan pilihan jawabannya apa. Begitu seterusnya, hampir mirip dengan apa yang ada di cara manual tadi. Di sini misalkan multiple choice yang multiple answer, maka kita cukup menulis jawabannya langsung seperti ini. Nah, perhatikan baik-baik untuk taksonomi levelnya harus disesuaikan dengan soal yang benar. Oke, ini kemudian matching, misalkan matching kanannya apa, kirinya apa, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk gambar juga bisa dimasukkan di sini. Jadi misalkan kita punya tabel, itu jangan sampai kita menggunakan tabel yang ada di Word, tapi lebih baik menggunakan screenshot gambar begitu, karena gambar akan muncul di platform, tapi kalau misalkan bentuknya dalam bentuk tabel atau diagram, maka itu belum bisa muncul di platform. Begitu. Kemudian ada beberapa hal lagi yang perlu diperhatikan. Misalkan kita menggunakan simbol matematika seperti ini. Ada bentuk akar, maka baiknya kita menggunakan screenshot saja atau image. Kita masukkan gambar di sini. Karena jika misalkan kita menggunakan equation dari bawaannya Word, itu akan tidak terbaca. Begitu. Saat kita sudah menyiapkan seluruh questionnya, kita bisa kembali lagi ke thesis, kita upload. Tadi jangan lupa sesuaikan dengan course yang tepat, jangan sampai ini keliru. Misalkan course-nya di sini sudah tepat, kita tinggal memilih filenya. File yang tadi kita upload, kita tunggu sebentar. Maka ini 20 soal auto masuk ke sini, tapi soal-soal tersebut statusnya adalah auto review. Jadi ketika kita menggunakan import question, maka soal-soal kita masuk ke bagian review. Jadi sehingga kita tidak bisa mengedit atau menghapusnya
kecuali kalau nanti ada revision. Jika kita sudah membuat soal-soal tadi, fungsinya buat apa? Nah, di sini bank soal ini nanti kemudian bisa digunakan oleh guru-guru lain untuk menjadi soal final exam. Jadi di sini kita bisa sort berdasarkan course yang sudah kita buat. Jadi kita bisa membuat bank soal bukan hanya satu course, tapi bisa course-course yang lain juga.